lagi dengan saya Setio Sunantio dari Perantara Channel yang membahas tentang obrolan sehari-hari dan juga bahasan tentang apa saja, bahasan tentang rumah tangga ataupun negara ataupun apa saja kita bahas di sini semuanya. Dan hari ini kami kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah seorang pengusaha dan juga entertainer dulunya, tapi sekarang sudah menjadi seorang politikus. Bang Jai dari Siap, Bang Toya. PAC, Iya, simpatisan Partai Demokrat. Simpatisan Partai Demokrat Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Iya. Bang Jai sehat hari ini? Sehat, Bang Toyo. Sehat selalu. Alhamdulillah. Iya. Bang Jai, dulu kita sempat bergerak di dunia entertain, Hiburan ya. hiburan, dan juga berbagai di acara dokumentasi ya, Bang Jai. Dulu sempat kita bersama mengarungi pekerjaan-pekerjaan yang dari mudah sampai yang setaraf super sulit juga udah kita kerjakan bareng-bareng. Tapi saya salut dengan Bang J yang sampai hari ini bergerak di bidang politik. Kok bisa tertarik di bidang politik? Padahal dulunya tuh sepertinya paling anti dengan dunia politik. Iya. Gimana Bang J? Iya. Tanggapannya? Oke. Saya ucapkan selamat malam rekan pemirsa dan juga simpatisan Partai Demokrat. Saya bergerak di simpatisan Partai Demokrat, yaitu untuk DPC Kabupaten Tangerang, dan juga saya dari timnya Bang AHY, yaitu dari AHY Mania sampai Kogasma. Saya kenapa saya terjun di dunia politik, Iya, Bang Toyo? Dari kita dari entertainment bareng-bareng Bang Toyo ya, dari ibaratnya video syuting, dari fotografer yang hajat, tempat yang hajat lagi, pesta di dangdutan, ya Bang Toyo. Itulah hingar-bingar dunia pekerjaan saya, dan saya menggeluti sekarang di dunia politik. Saya tertarik karena dunia politik itu untuk mendalami bagaimana seluk-beluk di partai politik, dan juga saya yang di partai politik itu, partai politik yang saya usungi adalah Partai Demokrat. Yaitu pemimpinnya tahu sendiri AHY Agus Harimurti Yudhoyono, dan ketua DPP Provinsi Ibu Iti Jayabaya, beliau TIT Bupati Lebak, dan juga sekarang DPC yang baru yaitu Haji Nawa Said Dimyati. Saya ucapkan kepada Pak Haji Nawa Said Dimyati, Cak Nawa, selamat menjalankan tugas di DPC DPC Kabupaten Tangerang, Ketua DPC Kabupaten Tangerang. Iya, ini tadi belum dijawab nih pertanyaan saya. Kenapa dunia politik sekarang menjadi apa sih banyak magnet bagi Bang J itu? Ya, gini Bang Toyo. Jadi dalam kehidupan kita itu harus berpolitik. Dalam keseharian kita berpolitik. Artinya kita berpolitik itu berpolitik dengan benar dan baik dan bijak. Itu adalah tuntutan kita untuk ke depan dan menata supaya masa depan kita dan negara, apa cita-citakan bangsa ini terwujud. Jangan sampai kita buta politik, itu yang disayangkan. Gitu. Kita kerja tidak tahu politik, tahu besok BBM naik, ini naik. Menjeritlah kita harus tahu partai politik situ ke depannya, dan pemimpin karakter siapa yang memimpin kita gitu ya. Benar. Politik adalah cara gitu ya. Cara untuk segalanya sebetulnya ya. Iya. Bukan dunia pemerintahan saja, dunia politik itu ya. Seperti itu ya Bang J ya. Ya, begitulah kira-kiranya dunia politik. Dan Presiden Turki Tayyip Erdogan
isilah politik itu dengan orang-orang yang benar. Maka kalau kita orang-orang jahat mengisi di partai politik itu, hancurlah negara. Iya Gitu. benar. Bahwa kita harus tahu karakter pemimpin gitu Iya, ya. pemimpin. Pemimpinnya yang kalau bobrok Oh, iya. jadi bobrok juga negara. Kalau pemimpinnya emang baik juga negaranya, insya Betul, Allah gitu betul ya. Bung Toyo. Bang Jai ya. Seperti itu. Betul. Kalau dari Partai Demokrat itu dari simpatisan udah lama ya Bang Jai? Ada berapa tahun itu? Aduh, saya lahirnya Partai Demokrat. Oh, berarti 2004. simpatisan dari semenjak Iya. akhirnya Partai Demokrat. Saya Partai Demokrat Sampai simpatisan. sampai Presiden SBY 2 periode. Mm-mm. Saya waktu itu masih simpatisan Partai Demokrat, tapi tidak di pengurusnya. Dan saya alhamdulillah masih sekarang simpatisan juga Nah, di Partai Demokrat. tapi Saya yang tertarik di Partai Demokrat ada sosok Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini. Susilo Bambang Yudhoyono, dan alhamdulillah sekarang juga ketumnya AHY, muda dan energik dan wawasan tinggi, dan beliau juga lulusan akademi militer juga. Ya. Jadi apa alasan dari dunia militer Bang J bersimpati kepada Bapak SBY dan Bapak AHY seperti itu atau Ya, gimana? kita tahu dunia politik itu harus punya kekuatan visi misinya. Bung Toyo, visi misi partai itu apa, kedepannya apa itu. Dan Demokrat adalah partai nasionalis dan religius. Itu dia partai visi misi ke depan untuk Partai Demokrat, nasionalis dan religius. Gitu. Tapi untuk menjadi anggota Partai Demokrat itu apa, kalau misalkan nih ada anggota-anggota baru yang ingin bergabung Partai ke Demokrat. Partai Demokrat, apa perlu ada biaya-biaya administrasi gitu? Oh, misalkan itu nggak? tidak ada sekali biaya-biaya administrasi, tidak ada. Cukup kita melihatkan link DPC www Partai Demokrat. Nanti di situ ada online-nya atau melalui via email. Di situ kita daftar, nanti bisa dinin, jadi langsung kita dapat anggota Partai Demokrat. Oh, ada emailnya segala. Iya. Jadi bisa online. Bisa daftar? online, bisa online. Sekarang semua bisa online, Bung Toyo. Bagus ya. Iya. Kalau kita ngobrol ke Partai Demokrat ini ya, Bang J ya, kalau wacana yang sudah ada gitu kan, jadi beberapa dekade inilah, beberapa hari-hari ini, apa bulan-bulan ini gitu kan, Partai Demokrat kan memasangkan Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Agus Tri Harimurti Yudhoyono ya. Iya. Tanggapan dari simpatisan partai bagaimana itu Bang J? Ya, saya sangat mendukung sekali ke depannya 2024, yaitu di Pilpres, dan itu untuk pasangan Anies AHY. Itu pasangan yang klop dan sangat digaung-gaungkan di partai, dan mereka juga akan berkoalisi. Di situ juga ada Nasdem, ada PKS yang sudah merapat, 3 partai besar, yaitu Demokrat dan Nasdem dan PKS. Kalau boleh tahu bocoran ini ya, kenapa sih memilih Bapak Anies nih dari Partai Demokrat itu tidak memilih dari kader-kader yang ada? Ada nggak bocoran-bocoran dari yang lain gitu, Bang J? Kenapa kok memilih sosok Anies Baswedan? Bang J silahkan. Ya, kita lihat rating dan kinerja dan backgroundnya, kinerja semacam kemarin memimpin DKI, dan Bang Anies juga pernah jadi menteri. Ya mungkin itu untuk ke depan, untuk jadi tahap-tahapan bahwa mereka layak untuk jadikan presiden. Dan tidak lupa juga ketum kami juga Bung AHY atau Mas AHY juga siap untuk menjadi presiden 2024. Cuma nanti kita berembuk dulu gimana baiknya untuk ke depan, dan kebaikan maslahat banyak itu yang diinginkan oleh rakyat banyak, Bung Toyo. Itu ya. Iya. Jadi memang sosok yang udah punya track record dulu ya, yang Ya. jadi pilihan utamanya. Iya, pilihan utama, track record dan rating
pollingnya untuk di masyarakat. Iya. Itu. Sepertinya udah cool ya. Ya, Nggak ada yang lain insya lagi. Allah, insya Allah 99 udah klop, tergantung nanti keputusan DPP dan keputusan bersama antara 3 partai itu Ya, begitu. koalisinya. Karena kalau kita bahas sosok gitu ya, kita harus melihat dari sisi background kan gitu Iya ya. benar betul. Seperti, Benar soal itu. Bapak Anies dengan Bapak AHY ya. AHY ini kan dari backgroundnya kan militer ya. Bapak Anies mungkin sudah mempunyai track record yang bagus bagi Partai Demokrat kan seperti Iya, itu. iya, benar. Kalau kita kembali ke wacana lagi nih, apa yang ada? Wacana-wacana ingin bahwa pemilu tahun 2024 itu akan diundur. Nah, ini kadang kalau kita baca di sosial media itu kan jadi bahan rakyat bagi kami Iya. yang seperti saya Iya, ini. sekarang saya mau nanya Bung Toyo. Iya. Bung Toyo mempunyai lurah setempat. Lurah itu ibaratnya Bung Toyo itu udah pas di hati Bung Toyo. Terus lurah itu minta 1 periode apa 2-3 periode, atau Bung Toyo saya balik tanya apa Bung Toyo setuju apa tidak gitu. Kalau memang dia bagus ya lanjutkan, tapi ya aturan dari awalnya itu bagaimana Ya, ya. justru itu Bung Toyo, itulah politik, itu mencederai demokrasi. Iya, iya, iya. Itu setiap 5 tahun kita harus mengadakan pemilu, dan itu pun apapun resikonya itu harus dihadapi, dan itu adalah dari bagian-bagian juga untuk mensiasati pengunduran pemilu di 2024. Alasan dari COVID-19 karena ekonomi pemulihan, karena hutang kita yang sudah berjibun, itulah alasan untuk mereka mengundurkan pemilu. Oh iya, jadi politik seperti itu. Politik seperti itu. Dan juga ada wacana juga masih tahapan IKN yang kita ibu kotanya akan pindah, itu juga harus dikerjakan dulu, dikerjakan, dan itu alasan-alasan beliau untuk mengundurkan pemilihan ya pemilu 2024. Itu aja Bung Toyo ya. Jadi kalau memang sesuatu yang udah bagus sebenarnya harus kita lanjutkan. Tapi kalau kadang sesuatu yang merugikan, kita hentikan. Seperti umpamanya kita mengerjakan satu proyek, ya kan? Ketika proyek ini nggak menguntungkan atau apapun, bagaimana kita memanfaatkannya tadinya, seperti itu ya, Bang J. Ya. Itulah politik yang ada. Ya. Bahwa anak muda itu bukan anak muda saja sebenarnya ya, perwakilan semua, perwakilan elemen masyarakat itu harus mengerti dunia politik seperti itu ya. Iya. Iya Bung Toyo. Sekali lagi untuk politik kita harus di 2024 ini harus cerdik dan cermat memilih partai dan visi misi partai tersebut apa kedepannya untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan khususnya NKRI gitu. Tapi yang pasti bagaimanapun nanti hasilnya ya mudah-mudahan sih tidak akan seperti yang kita bayangkan ya, bahwa yang penting adalah NKRI harus bersatu, kita jaga keutuhan negara bangsa Indonesia ini dan menjaga persatuan negara Indonesia agar tidak terpecah belah oleh hasutan-hasutan yang lain. Seperti itu Bang Jai. Iya, begitu Bung Toyo. Ada pesan dan kesan? Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan bagi siap. simpatisan. Untuk simpatisan dimanapun saya berada, saya dari simpatisan Partai Demokrat mengajak kaum milenial dan pengusaha, petani, YouTuber sampai pedagang kaki lima untuk bergabung di Partai Demokrat, yaitu partai yang diusung oleh ketua umumnya Bung Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi itu aja ke depannya untuk Bung Toyo untuk visi misi Partai Demokrat. Terima kasih Bang Jai ya, Oke. udah bersedia hadir di
podcast antara kita. Oke, siap. Ya. Ya, untuk Dan cukup sekian. Kita bahas lagi lain waktu. Jangan lupa like and subscribe-nya di Perantara Channel. Oke. Wassalam.